Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farihatus Salihah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 2 dari Perguruan Tinggi Al-Azhar Pengantin Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar yang umumnya dialami oleh peserta didik. Sebelum mengkaji lebih lanjut tentang kesulitan belajar, definisi dan jenis-jenisnya, akan lebih baik untuk kita mengetahui tujuan dari pembelajaran ini agar kita lebih termotivasi untuk lebih mempelajari tentang pelajaran ini. Jadi, apa sih tujuan dari mempelajari pelajaran ini? Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam yang kelak akan menjadi tenaga pendidik baik di rumah maupun di sekolah, kita pasti akan menghadapi peserta didik, baik itu berupa siswa di sekolah ataupun anak-anak kita. Tujuannya pembelajaran ini apa? Untuk mengetahui, untuk memberi pelajaran pada kita. Siapa tahu kelak murid-murid kita ada yang mengalami kesulitan belajar. Itu akan menjadi ilmu tersendiri bagi kita untuk bisa menyelidiki dan lebih menyaring untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran ini, pasti kalian akan lebih termotivasi untuk mempelajari pelajaran ini agar kelak kita menjadi tenaga pendidik yang profesional, gak amatiran ya pastinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari kesulitan belajar. Kira-kira apa sih kesulitan belajar itu? Samuel Crick, seorang ilmuwan ahli psikologi, mengemukakan pendapat bahwa definisi dari kesulitan belajar adalah masalah-masalah yang dialami oleh seseorang di saat belajar yang mengganggu intelijensi normalnya. Intinya ada gangguan ya, kalau ini menurut Samuel Crick. Sedangkan individuals with disabilities education atau yang disingkat dengan IDEA pada tahun 1997 mengemukakan bahwa definisi dari kesulitan belajar adalah gangguan-gangguan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun secara tulisan. Itu nanti ada sinambungan tersendiri. Selanjutnya, sebelum mengkaji lebih lanjut tentang jenis-jenis dari kesulitan belajar, kita harus tahu dong, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami kesulitan belajar. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal yang berasal dari diri peserta didik tersebut. Yang kedua ada faktor eksternal yang dialami karena keadaan sekitarnya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu tentang faktor internal. Yang pertama ada faktor intelijensi. Buat kalian yang belum tahu apa itu intelijensi adalah kemampuan untuk mengatasi lingkungan di sekitarnya, untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kadang ya kan ada seseorang yang susah banget beradaptasi sama lingkungan, bertahun-tahun baru bisa beradaptasi dengan lingkungan lah. Itu salah satu faktor intelijensi, faktor internal karena dirinya sendiri. Ada yang kedua faktor minat. Kadang ada nih ya anak yang pinter banget, tapi dia kurang minat. Karena kurang minat, dia tidak bisa mengasah kemampuannya. Itu juga nanti berpengaruh pada kesulitan dia dalam belajar, faktor kesulitan belajar. Yang ketiga ada bakat. Kadang ada anak yang pengen ya bisa gini, tapi dia nggak punya bakat. Gimana? Pasti dia mengalami kesulitan. Lah, ini nanti tugasnya guru-guru untuk lebih mengasah dia agar dia mendapatkan hasil yang maksimal walaupun tanpa bakat. Lanjut yang keempat ada faktor kepribadian. Kepribadian ini sangat berpengaruh pada proses belajar anak. Karena apa? Anak yang mempunyai kepribadian cenderung pemberontak, dia akan tidak mudah menuruti kemauan dari gurunya, menuruti perintah dari gurunya. Ada anak yang memiliki kepribadian pemalas, maka dia akan malas dalam belajar.
itu nanti akan menyebabkan kesulitan-kesulitan belajar tersendiri bagi anak-anak yang memiliki kepribadian tersebut. Oke, next kita sekarang akan membahas tentang jenis-jenis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Kalian pasti ingin tahu kan? Di sini saya menggolongkan kesulitan belajar itu menjadi 5. Yang pertama ada learning disorder, yang kedua ada learning dysfunction, yang ketiga ada underachiever, lalu selanjutnya ada slow learner, dan yang kelima ada learning disability. Oke, yang pertama ada learning disorder. Learning disorder ini terjadi karena adanya reaksi yang bertentangan dari dalam diri seorang anak. Contohnya, saat ada seorang siswa yang biasanya dilatih dengan olahraga seperti tinju, karate, lalu suatu saat dia dimasukkan ke dalam les menari, dia pasti akan menunjukkan reaksi yang bertentangan karena dia tidak terbiasa dengan gerakan-gerakan menari. Sangat bertentangan dengan yang biasa dia lakukan. Kalau olahraga karate, dia menunjukkan tentang kekuatan dirinya. Sedangkan pada saat proses dia belajar menari, dia diharuskan melemaskan seluruh badannya. Itu sangat bertentangan dengan yang biasanya dia lakukan. Oke, yang kedua, learning dysfunction. Learning dysfunction ini terjadi karena adanya kesalahgunaan, karena kesalahan pada fungsi yang seharusnya. Misalnya gini, ada anak yang dia itu mempunyai tubuh yang atletis, tinggi dan besar. Seharusnya dia cocok untuk menjadi atlet voli, atlet badminton. Tapi karena tidak adanya latihan, tidak adanya pembelajaran yang diberikan kepadanya, dia belum tentu bisa menggunakan bola voli sebagaimana mestinya. Dia belum tentu bisa badminton. Itu nanti ada kesalahan yang menyebabkan dia kesulitan dalam belajar karena tidak adanya latihan. Oke, kita lanjut yang ketiga, ada underachiever. Underachiever ini terjadi pada anak yang mempunyai potensi tinggi, namun prestasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan potensi yang semestinya. Contohnya, misalnya ada anak setelah melakukan tes IQ, dia mempunyai IQ yang tinggi, tapi saat pada penerimaan raport, ternyata raportnya itu jeblok, nilainya itu cenderung paling bawah atau menengah lah. Kan tidak seharusnya. Itu berarti dia mengalami underachiever. Dia mengalami kekurangan prestasi padahal dia memiliki potensi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada slow learner. Lah, kalau slow learner ini kebalikannya underachiever ya. Kalau underachiever itu tadi dia mempunyai IQ yang tinggi, mempunyai potensi yang tinggi, tapi prestasinya kurang. Kalau slow learner ini kebalikannya. Dia itu sudah berusaha keras sekali. Beda sekali dengan anak yang kena underachiever itu tadi ya. Sudah berusaha keras, tetapi hasil yang dia hasilkan dari usahanya itu tadi tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tidak memenuhi standar yang seharusnya. Berarti dia mengalami kelambanan lah dalam belajar, istilahnya seperti itu. Itu nanti perlu pengawasan lebih lanjut dari tenaga didik ya. Untuk selanjutnya ada learning disabilities, gangguan pada belajar. Kalau learning disabilities ini mempunyai mempunyai keterkaitan sendiri dengan syaraf-syaraf. Dia mengalami gangguan syaraf. Contohnya yang pertama ada disleksia. Disleksia ini terjadi pada anak yang dia itu kesulitan dalam membaca. Gejalanya apa? Gejalanya dapat kita lihat dari kurangnya dia memahami penggunaan kosakata atau lambatnya dia dalam memahami kosakata baru. Itu yang disleksia. Yang kedua ada disgrafia. Kalau disgrafia ini dia mengacu pada gangguan penulisan.
kita dapat mengenali gejalanya pada anak yang memiliki tulisan jelek, cenderung tidak bisa dibaca. Itu berarti dia mengalami gangguan disgrafia, tapi nggak semuanya ya. Untuk yang terakhir ada diskalkulia, yaitu mengacu pada berhitung atau matematika. Sekian jenis-jenis kesulitan dalam belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.